Bab 155-156. Duda terpikat cinta sekretaris. Sore harinya, Priscilla sudah cantik dengan pakaian yang Julian belikan. Karena tadi dia bilang hendak pulang ke kontrakan ambil baju tapi tak Julian izinkan, dan sebagai gantinya Julian menyuruh orangnya untuk membelikan beberapa set pakaian terbaru. Ternyata gue cocok juga pakai baju mahal, ucap Priscilla pada dirinya sendiri yang berada di depan cermin mengamati penampilannya. Oke, sekarang tinggal minta izin buat pergi, lanjutnya setelah selesai bersiap. Priscilla mencoba untuk menghubungi Julian, tapi sudah 5 kali dia mencoba untuk melakukan panggilan telepon tetap saja tidak diangkat. Mungkin dia sibuk kali ya. Ya udah aku kirim pesan aja biar nanti dia buka. Priscilla segera mengetikkan pesan dan langsung dia kirim ke nomor Julian. Aku izin pergi ke tempat Rebecca, aku berencana memberitahukan semuanya kepada dia. Isi pesan yang Priscilla kirimkan pada Julian. Setelah itu Priscilla segera pergi meninggalkan apartemen Julian. Priscilla pergi menggunakan taksi online yang sudah dia pesan sebelumnya. Setelah menempuh perjalanan akhirnya Priscilla pun sampai, dia datang dan langsung disambut oleh Rebecca. "Beka gue kangen," ucap Priscilla memeluk Rebecca yang menyambutnya. "Gue juga kangen banget sama lu Prik," balas Rebecca. "Kayaknya kita udah lama banget ya gak ketemu. Terakhir kali waktu gue pinjem uang sama lu," balas Priscilla. "Nah itu lu sadar, tapi kenapa lu malah hindari gue?" balas Rebecca setengah kesal. "Hehehe sorry, gue gak berniat buat jauhin lu, gue terpaksa menghindari lu karena gue belum siap buat cerita sama lu," balas Priscilla. "Ya udah pokoknya lu hari ini harus ceritain semuanya sama gue. Ayo kita masuk dulu gak enak ngobrol sambil berdiri kayak gini," ajak Rebecca agar mereka berbicara di dalam, pasalnya sedari tadi mereka masih berada di teras rumah. Mereka berdua pun masuk, beruntungnya tadi Bril ikut pergi Mama Brigita arisan dengan teman-temannya, jadi sekarang mereka bisa ngobrol sepuasnya tanpa takut didengar Bril yang masih di bawah umur. Gimana, lu kemana aja selama ini?" tanya Rebecca setelah mereka duduk di sofa yang ada di ruang tamu. "Waktu itu, setelah gue menerima uang dari lu gue ajak dia ketemuan, terus dia ngajakin gue ambil KTP gue yang katanya ketinggalan di apartemennya, terus." Priscilla menceritakan semua yang terjadi kepadanya hingga akhirnya dia pingsan di restoran tempat kerja dia yang baru. Dalam cerita Priscilla dia tidak menyebutkan siapa nama pria yang berhubungan badan dengannya, jadi Rebecca penasaran siapa lelaki itu. "Siapa cowok itu? Berani-beraninya dia berbuat hal semacam itu sama lu? Kalau sampai gue ketemu sama dia, gue bejek-bejek mukanya," greget Rebecca yang mendengar cerita Priscilla. Rebecca marah dan kesal karena dirinya tidak ada di saat Priscilla membutuhkan teman untuk cerita, tapi di sisi lain dia juga sangat ingin bertemu dengan pria itu dan menghajarnya habis-habisan dengan ilmu bela diri yang dia miliki. "Lu mengenalnya BEC?" balas Priscilla semakin membuat Rebecca penasaran. "Gue kenal sama dia, siapa dia?" cepat jawab, jangan bikin gue makin penasaran Prik, balas Rebecca agar Priscilla segera mengatakan siapa laki-laki itu. "Dia adalah..." "Sayang aku pulang," teriak Stefan yang baru pulang dari kantor. Hal itu membuat Priscilla mengurungkan niatnya untuk mengatakan siapa lelaki yang sudah menghamilinya. "Kamu pulang sama siapa Mas? Kok pintunya gak ditutup?" tanya Rebecca melihat ke arah pintu. "Tuh," tunjuk Stefan pada Julian yang berjalan menyusul Stefan. "Hai Yang,
Kamu kok gak tungguin aku pulang aja sih kalau mau kesini? Nanti kan bisa kesininya bareng-bareng, ucap Julian pada Priscilla sambil memberikan kecupan di kening Priscilla. Stefan yang melihat itu pun biasa saja karena dia sudah mengetahui kedekatan mereka, tapi tidak dengan Rebecca yang belum tahu apa-apa. Priscilla yang mendapatkan perlakuan seperti itu dari Julian hanya bisa mematung saja. Dia menatap ke arah Rebecca yang memelototkan matanya menatap dirinya. Kalian. Bingung dan heran Rebecca menatap keduanya. Halo Nyonya Stefan, perkenalkan saya Julian calon suami sekaligus ayah Priscilla dan anak yang dikandungnya, ucap Julian memperkenalkan dirinya. Apa? Jadi maksudnya. Plak. Au. Ringis Julian memegangi pipinya yang sepertinya akan memar setelah mendapatkan tamparan. Siapa pelakunya? Ya siapa lagi kalau bukan Rebecca, kan tadi dia sudah bilang dia akan bejek-bejek wajah lelaki yang sudah membuat Priscilla hamil, dan sekarang lelaki itu sudah ada di hadapannya, tak peduli dia itu siapa, yang pasti dia harus memberikan pelajaran buat lelaki itu. Sayang, Stefan langsung memeluk istrinya, dia takut kalau Rebecca sampai terbawa emosi dan akan membahayakan calon anaknya nanti. Jadi lu yang udah buat Priscilla nangis-nangis hah? Jadi lu yang udah buat dia hindari gue akan berikan pelajaran buat lu ya, marah Rebecca pada Julian. Ampun Becca, please tolong maafin gue tahu gue salah dan gue akan tanggung jawab. Balas Julian meminta maaf pada Rebecca. Padahal yang dia hamili itu Priscilla, tapi meminta maafnya lebih sulit ke Rebecca daripada Priscilla yang sebagai korbannya. Maaf aja gak cukup, lu harus ganti rugi semua hal yang sudah lu perbuat, balas Rebecca menatap Julian tajam. Julian sampai meneguk ludahnya kasar melihat tatapan tajam Rebecca yang lebih seram daripada Stefan. Julian menatap Stefan hendak minta tolong, tapi Stefan malah membalasnya dengan tatapan yang seolah-olah dia tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Becca udah ya, gue gak apa-apa kok, lagian juga Julian udah minta maaf dan mau tanggung jawab kan, jadi udah ya jangan emosi, ucap Priscilla menenangkan Rebecca. Gak bisa Prik, lu tuh seharusnya jangan diam aja diperlakukan kayak gini, lu harus mikir bagaimana kalau dia mau menikah dengan lu itu cuma karena anak lu aja, gimana nanti kalau seandainya anak lu udah lahir dia malah akan meninggalkan lu tuh harus pinter, minimal lu minta ganti rugi setengah dari harta dia, balas Rebecca yang tak ingin Priscilla dia tipu lagi oleh Julian. Aku serius sama Priscilla, aku cinta sama dia bahkan sekarang dia belum cinta sama aku sudah mencintai dia duluan, aku gak akan pernah meninggalkan dia apakah itu tidak cukup? Balas Julian. Sayang udah ya, kamu jangan ikut campur urusan mereka, biarlah ini menjadi urusan mereka sendiri kita cuma perlu kasih dukungan dan doa aja buat kehidupan mereka, ucap Stefan pada Rebecca agar Rebecca tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga Julian dan Priscilla. Bukan rumah tangga, orang mereka belum nikah kok. Bab 156. Gak bisa dong, Priscilla itu sahabat aku dan aku tidak akan tinggal diam kalau sampai ada yang berani sakitin dia, balas Rebecca. BEC udah ya, gue gak apa-apa kok, Julian mau tanggung jawab aja gue udah bersyukur, yang penting nanti anak gue punya ayah, ucap Priscilla pada Rebecca. Tuh kamu dengerin, udah ya kamu jangan ikut campur urusan mereka, ingat kamu pagi hamil jangan banyak pikiran, kontrol emosi kamu, kasihan nanti anak kita, ucap Stefan lagi menenangkan Rebecca sambil tangannya mengelus perut Rebecca yang masih rata. Lu hamil BEC? Tanya Priscilla yang belum mengetahui kehamilan Rebecca. Rebecca mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Priscilla.
Iya, istriku sedang hamil anak kita, dan usianya juga hampir sama seperti calon anak kalian, ucap Stefan mewakili Rebecca. Wah, benarkah? Berarti nanti kita bisa lahiran bareng dong, senang Priscilla karena dia hamil ada temannya. Iya, nanti kita juga bisa shopping bareng buat belanja kebutuhan calon anak kita, balas Rebecca. Nah gini kan enak, gak ada yang marah-marah lagi? Udah ya, gak usah marah-marah lagi, biarkan itu menjadi urusan mereka berdua, ucap Stefan pada Rebecca. Iya, maaf udah buat kamu khawatir, balas Rebecca pada Stefan. Jangan diulangi lagi, balas Stefan dan dibalas anggukan oleh Rebecca. Kak, aku minta maaf karena sudah menamparkan Kak Julian, ucap Rebecca meminta maaf pada Julian. Iya, gak apa-apa kok, lagian aku juga tahu kamu melakukan itu karena kamu sangat menyayangi Priscilla, balas Julian. Nah karena udah damai, ayo yang kita ke kamar, aku gerah pengen mandi, ajak Stefan mengajak Rebecca untuk pergi ke kamar. Kalian juga sana pergi ke kamar, enak-enak juga gak apa-apa kalau sama saya mah, lanjut Stefan pada Julian dan Priscilla. Mas mereka belum nikah mana boleh, balas Rebecca. Lah orang udah pernah main juga, jadi sekalian lah, balas Stefan santai. Astaga kamu ini, udah ayo katanya mau mandi, ajak Rebecca. Prik gue ke kamar dulu ya, nanti kalau makan malam baru kita ketemu di meja makan, lanjut Rebecca pada Priscilla. Iya, gue numpang ke kamar tamu ya, balas Priscilla dan dibalas anggukan oleh Rebecca. Rebecca dan Stefan pun pergi ke kamar mereka, dan tinggallah Julian dan Priscilla yang masih berada di sana. Yuk kita ke kamar juga, ajak Julian menarik tangan Priscilla menuju kamarnya yang biasa dia pakai ketika berada di mansion Stefan. Aku di kamar tamu aja, gak enak sama Becca, tolak Priscilla. Udah ayo, lagian kalau di apartemen juga kita satu kamar kan, balas Julian memaksa Priscilla untuk ikut bersamanya. Akhirnya Priscilla pun memilih ikut dengan Julian. Mereka masuk ke dalam kamar dan Julian langsung pergi ke kamar mandi hendak membersihkan tubuhnya sehabis pulang kerja. Julian pakai apa ya abis ini? Apa di sini ada pakaian dia juga? Gumam Priscilla dan mulai membuka lemari yang ada di sana. Dan benar saja, di sana ada beberapa pakaian milik Julian karena dulu sebelum Stefan menikah dengan Rebecca dia sering menginap di kamar itu. Apalagi kalau ada pekerjaan yang harus mereka kerjakan di malam hari dan tak memungkinkan buat Julian pulang malam ke apartemen. Wah banyak juga, aku ambilin kaos sama celana pendek aja deh, kan makan malamnya juga masih nanti malam, gumam Priscilla yang akhirnya memilih untuk mengambil kaos lengan pendek sekaligus celana kain pendek. Ceklek. Julian keluar dari kamar mandi, dan melihat sudah ada pakaian di atas tempat tidur. Julian melihat sekeliling dan tidak mendapati Priscilla di sana. Kemana dia? Gumam Julian mencari keberadaan Priscilla. Julian memutuskan untuk memakai celananya saja karena dia malas kalau harus pakai kaos. Alhasil dia sekarang tengah bertelanjang dada. Setelah selesai dia berjalan menuju pintu balkon yang terbuka. Dan benar saja ternyata Rebecca berada di sana. Sayang, Julian langsung memeluk Priscilla dari belakang. Kaget Priscilla apalagi dengan panggilan sayang yang Julian berikan. Ngapain kamu di sini tanya Julian sambil meletakkan kepalanya di pundak sebelah kanan Priscilla. Ini lagi lihat taman dari atas, jawab Priscilla gagap. Gak usah gugup gitu, dibiasain ya soalnya aku mungkin akan sering bermanja-manja sama kamu, apalagi setelah kita menikah nanti, balas Julian sambil mengecup pipi kanan Priscilla. Priscilla rasanya meremang,
Apalagi Julian berbicara tepat di depan telinganya, dan hembusan nafas Julian yang menerpa hairnya sangat bisa Priscilla rasakan. Aku. Kita masuk dulu, di sini dingin gak baik buat kamu, ajak Julian karena udara luar terasa dingin, dan langit sore juga sepertinya mendung, bisa dipastikan kalau nanti akan turun hujan. Julian membawa Priscilla masuk, dan Priscilla baru menyadari ternyata Julian tidak memakai baju. Kamu kok gak pakai baju sih? Itu udah aku ambilin loh, ucap Priscilla sambil menunjuk kaos, yang tadi dia ambil di lemari dan masih tertinggal di atas ranjang. Aku gak suka pakai baju kalau di rumah, dan ini juga harus kamu biasain ya. Santai jangan gugup nanti lama-lama kamu juga akan terbiasa dengan kelakuanku yang lebih aneh dari ini, balas Julian setelah mereka sampai di dalam kamar. Julian menutup pintu balkon, dan dia juga menutup tirai jendela dan menggantikannya dengan lampu sebagai penerangannya. Kok ditutup sih? Ini masih sore loh. Heran Priscilla yang melihat jam masih pukul 5 sore tapi Julian sudah menutup tirai jendela. Di luar mau hujan? Aku takut kalau ada petir nanti, bohong Julian. Mana ada Julian takut petir? Tidak ada yang Julian takutin di dunia ini, dia kan cowok pemberani. Priscilla pun mengangguk saja, dia percaya saja dengan apa yang Julian katakan. Priscilla berjalan menuju sofa yang di depannya ada televisi, dia berniat untuk menonton televisi sambil menunggu waktu makan malam nanti. Sebelum Priscilla duduk, Julian lebih dulu duduk di sofa itu dan langsung menarik Priscilla untuk duduk di pangkuannya. Kaget Priscilla yang ambruk di pangkuan Julian. Kamu bisa gak sih gak bikin aku kaget terus? Kamu gak lupakan kalau aku sedang hamil, omel Priscilla pada Julian. Hehehe sorry aku gak sengaja, balas Julian pada memang itu dia sengaja. Ingat ya, Julian itu 11-12 dengan Stefan, dari kebiasaannya yang tidak suka memakai pakaian, sekarang saja Julian masih memakai celana karena mungkin takut Priscilla akan kaget dan takut dengan dirinya. Sana lepasin tangan kamu, aku mau duduk di sana. Priscilla hendak bangun dari pengakuan Stefan. Udah di sini aja, enak kayak gini nyaman anget, balas Julian semakin mengeratkan pelukannya di perut Priscilla. Lepasin dulu, ingat ya kita belum menikah, balas Priscilla berontak hendak berdiri. Mama udah dong duduk yang anteng, papa mau deketan sama dedek loh, ucap Julian sambil mengelus perut Priscilla yang masih rata. Hal itu membuat Priscilla menjadi diam, karena dia merasa nyaman dengan elusan di atas perutnya itu. Julian tersenyum karena Priscilla tidak berontak lagi, dia semakin menenggelamkan kepalanya di leher Priscilla yang sangat wangi, sepertinya itu akan menjadi candunya nanti. Kamu bosen ya? Bisik Julian. Aku mau nyalain televisi dulu, balas Priscilla hendak mengambil remote televisi. Julian pun membiarkan Priscilla menyalakan televisi, tapi setelah itu dia menarik kembali Priscilla agar tetap duduk di pangkuannya. Kemana handphone kamu kok gak main handphone aja? Tanya Julian penasaran. Baterainya lowbat, jadi aku cas, jawab Priscilla sambil menatap layar televisi sambil tangannya memencet tombol remote untuk mengganti channel satu ke channel yang lain. Begitu seterusnya tapi tidak ada tontonan yang menarik menurut Priscilla hingga akhirnya membuat Priscilla menyerah dan memilih menonton video YouTube cerita novel Bang Jeb melalui channel TV-nya. Namun Julian yang menyadari itu pun tersenyum, dia tahu kalau Priscilla juga bosan dengan channel TV, dan Julian pun mengambil handphonenya yang ada di meja sampingnya. Nih kamu pakai punyaku aja, aku tahu kamu bosan, ucap Julian memberikan handphonenya pada Priscilla. Beneran?
Terus kamu? Balas Priscilla bertanya takut kalau Julian hendak memakai handphonenya. Kamu pakai saja, aku peluk kamu gini aja udah seneng, balas Julian membuat pipi Priscilla memerah. Pinnya tanggal lahirku, ucap Julian memberitahu. Kan aku gak tahu tanggal lahir kamu, balas Priscilla. Julian pun memberitahu, harus diingat, jangan dilupakan tanggal lahir calon suami, ucap Julian setelah memberitahu Priscilla. Iya, ini aku boleh buka sosmed kamu apa saja? Tanya Priscilla takut jika nanti dia membuka aplikasi yang tidak Julian izinkan. Buka apa saja terserah kamu, balas Julian. Beneran? Emang kamu gak takut aku tahu rahasia kamu? Aku tidak ingin ada rahasia di antara kita, jadi tidak masalah kalau kamu tahu rahasia aku, jawab Julian. Mendengar itu entah kenapa hati Priscilla menghangat, dia pun mulai membuka salah satu sosmed Julian, sedangkan Julian tetap anteng di tempatnya tadi, memeluk Priscilla dari belakang sambil menenggelamkan kepalanya. Hal itu membuat dirinya menjadi sangat tenang, bahkan beban-beban pekerjaan yang dia tanggung tadi seketika hilang.